Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah siang hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah berupa taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah siang hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Islam dihadirkan oleh Allah sebagai satu-satunya. Artinya bukan salah satu, tapi satu-satunya pilihan yang untuk kita jadikan rumusan di dalam menjalani kegiatan atau aktivitas yang sering kita kenal dengan bahasa amal, perbuatan itu ya. Sebab kenapa hadirin, kita ini butuh jaminan. Apa yang saya jalani harus ada tegas jaminannya, itu tidak mencelakai. Seperti halnya apa yang kita tidak jalankan, itu harus ada jaminannya, bahwa yang tidak kita jalani itu memang benar-benar menyelamatkan. Dan ini butuh kepastian, jaminan semua kegiatan kita ini menyelamatkan. Maka hadirin disusun oleh para ilmuwan tentang ide, gagasan hidup yang ideal. Di mana hidup yang ideal ini harus punya kemapanan, jaminan tenang. Jangan sampai yang saya jalani ini gampang. Jangan-jangan yang saya jalani malah mencelakai. Atau sebaliknya, jangan-jangan yang tidak kita jalani itu memang menyelamatkan. Maka disusun sebuah ide yang diilmukan, yang disebut ideologi, gagasan ya, yang dengan gagasan itu dituangkan dalam bentuk rumusan-rumusan ya, yang dengan rumusan itu kita menjalani kegiatan. Nah, itu cuma ada dua itu ya, yang diturunkan berupa pemahaman hidup, dari mana, untuk apa, kemana. Nah, itu yang diturunkan oleh Allah, itu namanya Islam. Sebuah aturan supaya kita patuhi aturan itu dengan jaminannya sekali. Yang nomor dua, ada gagasan yang digali ya, diteliti oleh manusia untuk dijadikan apa? Pedoman hidup, yang disebut ideologi materialisme. Ya, semuanya itu ukurannya ya hari ini. Ketika pangkat itu ya kedudukan, bagaimana saya mendominasi orang lain. Kalau dunia kemiliteran kita mengenal ada perwira bintang 4, bintang 3. Itu ya. Dan itu punya bawahan-bawahan. Kalau dalam struktur bernegara ada kepala negara, ada pembantu kepala negara. Nah, kalau dalam dunia kampus kita dikenal ada
gelar S3. Kan tidak ada S4, S4 itu tidak ada ya. Ya, S1, S2, S3. Nah, profesor itu bukan gelar akademik gitu ya. Itu prestasi lamanya seseorang mengajar. Ada guru besar. Hadirin, bahaya ndak kalau kita hanya dipahamkan tolok ukur mulia tidak mulianya manusia itu hanya dunia ini saja. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Ma hiya illa hayatunad dunya. Tidak lain kehidupan kami ya dunia ini. Lahir, mati ya sudah selesai. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali ya perjalanan masa. Kalau usia lanjut sudah mati, sudah selesai. Makanya manusia berlomba-lomba mengejar ya, dan itu diperbutkan selagi ada manusia. Ibaratnya satu stadion itu penontonnya satu langkat, taruhlah 80.000 atau 100.000, hanya dikasih pintu 1 meter atau 5 meter, dan itu masuk dan keluarnya ya sama, berjubel enggak ya? Pasti berjubel, bisa desakan, bisa terinjak dan bisa mati. Kenapa? Hanya difahamkan itu satu-satunya pintu jalan keluar. Hadirin rahimakumullah, kita akan membahas bagaimana konsep pemahaman Islam bahwa tolok ukur hidup manusia itu bukan sekedar prestasi di dunia ini, tapi kita dikasih sebuah masa depan yang masa depan ini tidak banyak dicita-citakan, tidak banyak diusahakan, tapi sekedar hanya berdoa, ya Allah selamatkan aku akhirat, ya Allah hindarkan aku dari neraka, berikan aku surga. Tapi rumusan kehidupannya itu tidak jelas. Masa harapan itu sekedar doa, tidak ada usaha. Hadirin rahimakumullah, makanya Allah menurunkan pilihan mana yang layak, mana yang tidak layak untuk dicita-citakan, mana yang layak untuk dijalani, mana yang tidak layak untuk dijalani dan harus ditinggalkan. Di dalam surat Al-Qasas Allah tegaskan, wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yakhtar maka nalahumul khiyar. Tuhanmu hei Muhammad, hei Rasulullah, hei utusanku, Allah berfirman itu, yahluku ma yasha', Tuhanmu menciptakan segalanya, menciptakan alam manusia, alam malaikat, alam tumbuhan, alam binatang ya, dan itu tak terhingga ciptaan Allah itu. Wa yakhtar, dan Allah memilihkan mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang terhormat, mana yang hina. Maka nalahumul khiyaru, bagi mereka tidak punya pilihan. Jadi manusia itu jangan berharap punya pilihan bebas, sebab Allah sudah memilihkan jalan yang terbaik untuk selamat dan menunjukkan jalan celaka yang harus ditinggalkan, jangan dicita-citakan. Di sini dikasih masa depan yaitu akhirat. Yang akhirat itu masa depan kita yang tidak ada tolok ukur waktu. Dan ini pandangan hidup. Ya, dalam surat Al-Hajj, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka orang-orang yang cara pandang hidupnya yang penting seneng, semua cara dipakai, yang penting seneng tujuannya. Makanya tidak punya ilmu berbekal tapi bersenang-senang. Mereka menantang, wa yasta'jilunaka bil azab, minta disegerakan kepada engkau hei Muhammad Rasulullah. Coba kalau memang benar segerakan azab ini. Buktinya apa? Saya sehat. Buktinya apa? Saya sukses dengan cara apapun. Hari ini hadirin, cara apapun kan dipakai. Ya. Yang penting hidup harus membunuh yang lain. Yang penting senang harus menyusahkan yang lain. Perang-perang yang terjadi itu karena ideologi, pandangan apa itu? Ya berebut dunia ini. Ya, sampai berperang. Ada teknologi militer. Harus bertempur, membunuh untuk mempertahankan
kesenangan hidupnya. Itu ya. Sehingga bersenang-senang bukan berbekal. Kalau berbekal butuh pembekalan ilmu. Wala yukhlifallahu wa'dahu. Allah tidak pernah mengingkari janjinya Allah. Yang dilarang oleh Allah itu ada ancamannya. Di saat yang sama ada janji. Kalau kamu menjauhi larangan, janjinya gini. Kalau kamu menjalani larangan, ancamannya gini. Kalau kamu menjalani perintah, janjinya apa? Kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu meninggalkan perintahnya, kamu akan dapat ancaman. Bisa dibuktikan hari ini ya. Orang kaya tapi tidak pernah tenang dengan kekayaannya. Orang pandai harus membodohi yang lainnya. Orang pintar harus membodohkan yang lain supaya pinternya laku di dunia ini. Itu kan ideologi materialisme itu ya. Kalau diberitahu nanti kan tidak bisa ngapusi. Kan gitu kan ya. Makanya wa innal yauma inda rabbika. Sesungguhnya masa depan kita itu ya, akhirat. Sehari itu 1000 tahun. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari masa depan di akhirat itu seperti 1000 tahun. Usia kita tidak ada 10 abad. Berarti mana yang sebenarnya? Susah yang sebenarnya itu mana? Dunia atau akhirat? Bahagia yang sebenarnya itu dunia jangka pendek atau akhirat? Ini masa depan yang luas. Kalau kita hanya diajak sukses, tidak sukses, selamat dan tidak selamat hanya dunia ini, itu sempit pikiran kita. Makanya harus berebut satu pintu seperti di stadion tadi. Ada seorang profesor itu, guru besar, mengatakan gini, sekarang ini banyak mahasiswa saya yang bunuh diri. Loh kenapa? Seharusnya kan para intelektual itu kan sudah mengerti ya, mana yang layak, mana tidak. Orang-orang yang hidup di dalam dunia akademik itu kan seharusnya lebih luas pandangannya kan. Hadirin, masa pandemi kemarin ya, 2 tahun yang lalu, ada orang kaya bunuh diri, ada orang miskin bunuh diri. Masalahnya kan bukan kaya miskinnya, daya tahannya ini gimana. Ada seorang pengusaha muda, hanya pendapatannya masa pandemi itu turun, bunuh diri, jatuhkan dari lantai 12. Iya. Menjelang hari raya kemarin itu kan ada itu ya, satu keluarga, anak istri, ya, pasangan suami istri, 2 anaknya mengikat tangan, jatuh dari lantai 5 sebuah gedung. Masalahnya hanya apa? Masalahnya itu masalah kejiwaan. Kenapa? Berebut yang seharusnya itu tidak di sana kita berebut. Kita berebut yaitu masa depan akhirat. Makanya hadirin rahimakumullah, kita dikasih sebuah wawasan yang begitu luasnya, yaitu kita punya masa depan akhirat yang di sana tidak ada tolok ukur waktu. Dunia ini tidak ada yang tetap. Yang susah suatu ketika akan menghadapi kebahagiaan, yang sulit akan menghadapi kemudahan. Tapi ingat, yang mengalami kemudahan akan mengalami sebuah kesulitan. Dunia itu tidak tetap, maka harus kita cita-citakan, yaitu cita-cita yang tetap. Ada kebahagiaan yang tidak pernah ada susah, ada kebahagiaan yang tidak akan pernah ada kesusahan, ada susah yang tidak akan pernah kebahagiaan. Apa itu? Masa depan akhirat. Di sini Ibnu Athaillah mengajak kita untuk memahami rumusan itu. Supaya apa? Ketika kesenangan kita tidak dituruti Allah, jangan berkesimpulan Allah menghinakan saya. Kalau keinginannya dituruti, berkesimpulan Allah memuliakan saya. Itu kesimpulan yang salah dan keliru. Sebab dunia ini cobaan, bahagianya itu cobaan, kesengsaraannya cobaan. Masalahnya kita dengan cara siapa menghadapi masalah dan keluar dari masalah. Di sini Ibnu Athaillah menegaskan gini, innama ja'alat darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Sesungguhnya tidak lain, Allah menjadikan masa depan akhirat itu tempat, satu lokasi, itu ya, li jazai ibadihil mu'minin, untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah.
Apa yang diimani pada Allah bukan sekedar adanya, tapi berita bahaya berupa larangan, berita kebahagiaan, keselamatan berupa perintah. Itu yang tolok ukur iman kepada Allah. Bukan sekedar kalau senang saya dituruti saya percaya, kalau tidak dituruti saya tidak percaya. Itu kesimpulan yang salah, dan itu sebuah pola pandang beragama yang salah. Kan ada ayat Quran ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu saat diuji oleh Allah, kesenangannya dituruti, dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya apa? Rabbi akraman. Allah Tuhanku memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Adapun saat diuji disempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan. Mereka berkesimpulan Allah Tuhanku sudah ya menghinakan saya. Oh, jangan gitu kesimpulannya. Banyak kesenangan kita tidak dituruti dalam rangka diselamatkan. Orang kafir dikasih kesempatan hidup bersenang-senang, yang penting semua cara dipakai. Ini menipu apa enggak? Enak orang kafir itu enggak pakai aturan. Yang penting berhasil dengan semua cara. Oh, itu bahaya. Sehingga Rasulullah dikasih ayat. Ya. La yahurronnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu gerak bebasnya orang-orang kafir di negeri kamu. Mereka bisa bersenang-senang dengan semua cara. Apa yang dampaknya? Kekayaan yang tidak pernah menenangkan, kekayaan yang harus dijaga, bukan dijaga oleh kekayaannya. Bahagia apa enggak? Yang dikumpulkan jadi sumber kesedihannya, yang dikumpulkan menjadi mungsu-mungsu jarak dekatnya. Kenapa? Mengambil dan meletakkan, tidak memakai cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sesungguhnya tidak lain Allah menjadikan akhirat itu satu tempat untuk apa? Memberikan balasan kepada para hambanya yang beriman. Kenapa? Li'anna hadhihi dar. Karena dunia ini, tempat ini latasau. Latasau itu tidak bisa menampung mayuridu ayyutiyahum, kehendak Allah untuk memberikan kepada mereka. Hadirin, kalau satu sholat ini diterima, coba sholat subuh ya. Iya. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat subuh, sholat fajar, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Ada rakaatil fajr, 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Umpamanya sholat subuh kita pagi tadi itu diterima, diturunkan di dunia ini, dunia tidak bisa menampung. Terus kalau diturunkan di dunia, usia kita habis, pemberiannya belum habis. Maka hadirin rahimakumullah, wali annahu, karena sesungguhnya Allah ajalla memuliakan ya aqdarohum, ya, bobot kehormatan mereka. Jadi Allah itu memberikan penghormatan kepada orang beriman. Untuk apa? Diberikan balasan-balasan ketaatannya ini di dunia ini saja. Jadi kalau Allah menurunkan di dunia ini, Allah tidak menghormati bobot orang beriman, derajat kemuliaan orang beriman. Apa? Ayu jasiyahum fi darin la baqa alahum, untuk diberikan balasan di tempat yang tidak ada ketetapan. Mari kita buktikan ya. Ada orang sehat, itu ya, tapi tidak bisa menikmati hidup. Ada orang ngeluh di sini. Dulu waktu muda semua makanan boleh saya konsumsi Ustaz, tapi ketika usia saya sudah 50 tidak boleh. Padahal saya bisa beli. Itu artinya apa? Nikmatnya ada tapi tidak bisa dinikmati. Tapi ada orang ya tidak bisa menikmati semua konsumsi makanan, tapi alat belinya tidak punya. Dunia ini sudah tidak setia kepada kita. Buktinya apa? Banyak orang yang ini di dalam diri kita ini kan,
Rambut yang dulu hitam sekarang putih. Tulang yang sudah rapuh, ya, dulu asalnya kuat sudah rapuh. Itu menunjukkan apa? Dia sudah tidak setia lagi. Lambat laun meninggalkan kita. Ada kalanya dunianya banyak, orangnya sudah ada. Orangnya sudah wafat. Itu ya. Kadang dunianya ada, sudah tidak bisa dinikmati. Padahal dia masih ada. Artinya apa? Dunia ini bukan tetap tempat yang menetap. Bersilih ganti. Silih berganti. Sehat, sakit. Waktu luang, waktu sempit. Waktu sempit menghadapi waktu luang. Ada kesedihan kadang-kadang hadir tanpa bisa diprediksi. Itu ya. Makanya hadirin rahimakumullah, kita dikasih pemahaman semacam ini supaya apa? Cita-cita kita hanya jangan pendek. Cita-cita kita harus masa depan yang begitu luas, yaitu masa depan akhirat. Orang mukmin dikasih masa depan yang di sana tempat keabadian. Casing kita, tubuh kita kan casing itu ya. Ada yang bukan dari bumi. Apa yang bukan dari bumi? Ruh. Kalau jasad ini bisa berganti-ganti, tapi yang namanya ruh itu yang akan tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita punya, ya, kalau gampang memahamkan ini ya. Kita kan punya apa? Kartu kad di dalam HP kita ini. Itu ya. Beli HP baru dimasukkan sudah bisa. Ruh yang ditiupkan itu program hidup yang harus mengikuti program hidup Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sesungguhnya tidak lain Allah menjadikan akhirat itu tempat memberikan balasan hamba-hamba yang beriman. Kenapa? Karena dunia ini tidak cukup menampung apa yang Allah hendak berikan kepada hambanya yang beriman. Dan karena Allah memuliakan, menghormati orang-orang beriman, maka pemberiannya itu nanti ditumpak blek di mana? Di akhirat, yang di sana sehari itu seribu tahun. Semoga hikmah singkat ini bisa menumbuhkan kesadaran kita yang asalnya hanya tertuju kepada masa depan jangka pendek dunia, supaya kita punya masa depan yaitu akhirat, yang di sana tidak ada tolok ukur waktunya, usianya sudah tidak ada batasan, karena di sana disebut abadi, yaitu abadan abada, selama-lamanya. Saya pikir ini dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'a hadaddin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.